Halo Cancer, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Dalam diamnya, ada yang sedang bersiap memberi kejutan besar untukmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Ten of Cups, ada Queen of Pentacle, ada The Devil, ada Five of Cups, dan di sini ada The Fool. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cups. Saya merasakan di sini memang akan ada kebahagiaan ya yang akan kamu terima sebentar lagi. Ini bisa tentang sebuah pernikahan atau sesuatu hal yang kamu nanti-nantikan, kedatangan atau kehadiran seseorang yang akan bisa dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu, menaikkan derajat kehidupan kamu. Ini sesuatu hal yang kamu nanti-nantikan yang mungkin sudah cukup lama ya, tentang jodoh, tentang ketemu dengan seseorang yang benar-benar merubah kehidupan kamu. Artinya akan ada kebahagiaan di sini. Akan ada sesuatu hal yang buat kamu nggak nyangka, nggak pernah menduga. Ternyata ini loh rahasia yang Tuhan kasih untuk kamu, yang mungkin sebelumnya kamu banyak mengalami hal-hal yang tidak mudah ya. Entah itu tentang sebuah kegagalan, atau mungkin di ghosting, atau di PHP, atau ada yang udah mau nikah tapi ternyata dia seorang pembohong atau manipulatif, atau seseorang yang menyembunyikan hubungannya yang sah karena mungkin ada yang PHP-in kamu, ada yang berpura-pura manipulatif, artinya ada. Jadi banyak hal yang sebenarnya kamu alami dulunya. Dan di sini kebahagiaan itu benar-benar nyata. Kebahagiaan itu benar-benar ada untuk kamu. Sesuatu hal yang bikin kamu itu ternyata kayaknya semua yang terjadi dulu dalam kehidupan kamu ini alasannya. Ini yang Tuhan kasih untuk kamu, sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Ada yang gagal ya berarti itu bukan yang terbaik untuk kamu. Ada yang ninggalin kamu, artinya itu bukan hal yang pantas untuk kamu. Jadi selalu ada alasan, selalu ada sebab dan akibat kenapa ada hal-hal yang dulunya menyedihkan. Tapi pada akhirnya kebahagiaan itu benar-benar akan kamu rasakan dan akan kamu dapatkan. Jadi jangan berpikir
apapun yang udah nyakitin kamu, membuat kamu berpikir nggak bakalan ketemu dengan orang yang tepat, karena mungkin sudah sering disakiti, sudah sering di ghosting, udah sering jalani hubungan dengan orang yang manipulatif, jadi kayak udah nggak percaya aja, sulit aja untuk percaya. Tapi dengan seseorang ini, dia seperti membuktikan ada yang dia lakukan yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ada Queen of Pentacle, kayaknya bisa saja semua berubah dalam sekejap ya. Hidup kamu bisa saja berubah dalam sekejap dengan hadirnya seseorang ini. Bisa aja. Kelimpahan, kebahagiaan, sesuatu hal yang membuat kamu nggak yakin dan nggak percaya, ternyata ini adalah kenyataannya tentang sesuatu hal yang membuat kamu kembali bahagia, kembali tersenyum, kembali menata kehidupan kamu yang dulunya bisa saja berantakan ya, karena mungkin sebuah kegagalan atau mungkin sebuah perceraian. Ada juga ya sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang kayak udah nggak yakin aja kalau bakalan ada seseorang yang serius atau yang benar-benar tulus terhadap kamu. Tapi nyatanya itu memang ada seseorang yang akan merubah kehidupan kamu, ya artinya aura kamu itu akan semakin terpancar ya. Aura kebahagiaan kamu itu akan semakin terpancar di sini. Jadi nggak akan selamanya ya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Akan ada kebahagiaan untuk kamu di sini. Ya, tentang sesuatu hal yang baru, kehidupan yang baru. Ini tidak hanya tentang seseorang aja, tapi mungkin ini tentang kesempatan juga, peluang juga, tentang pekerjaan juga. Ya, sesuatu hal yang akan merubah kehidupan kamu jadi luar biasa. Itu. Ada The Devil, tapi tetap waspada ya. Tetap waspada. The Devil di sini ini seperti ada yang ingin menggagalkan rencana besar kamu. Ini bisa tentang pernikahan yang sudah kamu persiapkan. Ada yang udah nyiapin pernikahan, ada yang udah menuju ke pernikahan, tapi kayak ada yang ingin menggagalkan. Ada yang memberi pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap kamu. Jadi kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati ya, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada terhadap orang yang berpura-pura, yang mungkin mendekat, masuk ke dalam hubungan kamu, ternyata bisa saja dia ingin menggagalkan atau ingin merampas apa yang menjadi milik kamu. Ini bisa tentang orang ketiga, bisa saja ya. Jadi hati-hati, karena untuk bisa mencapai sebuah pernikahan kadang ujian cobaannya banyak ya. Ada yang orang gak suka, ada orang yang iri, ada orang yang ingin kamu itu sedih terus, ada orang yang gak ingin lihat kamu bahagia, itu intinya. Jadi kartu ini mengingatkan untuk kamu lebih hati-hati dan waspada terhadap ya mungkin lingkungan, circle pertemanan, atau bahkan keluarga sendiri. Karena mungkin ada persaingan di sini. Jadi hati-hati. Hati-hati karena saya merasakan The Devil di sini ada yang ingin menggagalkan mungkin rencana pernikahan kamu dengan seseorang. Ada. Kayaknya dia nggak suka kalau lihat kamu itu bahagia. Atau diam-diam dia menyukai pasangan kamu, bisa juga ya. Artinya The Devil di sini adalah pengaruh, godaan yang tidak baik yang bisa saja menghancurkan apapun rencana kamu. Ada Five of Cup, memang kadang ada juga sebagian kamu yang memang nggak mudah juga ya untuk buka hati atau mungkin jatuh cinta lagi, nggak mudah sebenarnya. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini kayak masih ragu, masih khawatir, masih takut salah ya, takut salah dalam memilih, takut salah dalam memutuskan. Jangan sampai nanti kamu salah lagi, jangan sampai nanti kamu sakit lagi, hancur lagi, gagal lagi. Jadi banyak pertimbangannya saat ini. Kayak masa lalu itu masih menyisakan trauma dalam diri kamu, masih ada traumanya. Tapi ya kembali lagi ya, penting untuk kamu lebih mengendalikan ketakutan itu, lebih mengendalikan kekhawatiran itu. Jangan sampai
ketakutan yang mengendalikan kamu. Kalau ketakutan yang mengendalikan kamu, ya ujung-ujungnya kamu akan stuck di keadaan yang seperti itu. Kamu nggak akan berani ngapa-ngapain, nggak akan berani melangkah. Tapi di saat kamu berani untuk kendalikan ketakutan, ya bisa saja. Artinya keberanian kamu itu harus lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Ya, dengan keberanian itu pastinya kamu akan melangkah. Dan di saat kamu melangkah, bisa saja hal yang luar biasa, hal yang hebat itu akan kamu dapatkan. Jadi percaya diri ya, tetap percaya diri, yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jangan biarkan masa lalu membuat kamu tidak punya masa depan. Jangan biarkan masa lalu membuat kamu tidak berani untuk melangkah. Jadi kamu harus percaya diri untuk sesuatu hal yang kamu anggap itu adalah yang terbaik untuk kamu. Di sini ada the Fool, artinya tetap melangkah namun dalam kehati-hatian. Oke, tetap melangkah tapi dalam kehati-hatian. Bukan asal-asalan. Artinya langkah kamu punya tujuan di sini. Punya tujuan, punya arah lagi. Ya mungkin selama ini pernah hancur, pernah gagal, buat kamu insecure, buat kamu kayak nggak akan ada lagi orang yang tepat, nggak akan ada lagi orang yang benar-benar baik ya, jujur terhadap kamu. Tetapi ternyata di saat keberanian kamu untuk buka hati, tapi nggak maksain juga, nggak mentargetkan juga, enggak, tapi berusaha untuk ngikutin alur kehidupan aja, tapi tetap membuka diri. Ternyata nanti dengan sendirinya hal-hal yang baik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Artinya the Fool, kamu harus tetap melangkah namun dengan kehati-hatian. Oke, kita lanjut. Di sini ada Star Keeper, ada The Cosmic Heart, ada You Got the Love, di sini ada The Blue Flame, dan ada Portal. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini akan ada memang sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu ya, yang datang. Ini tentunya akan membawa banyak dampak positif ya dalam kehidupan kamu. Banyak hal yang baru, suasana yang baru, kebahagiaan, kenyamanan, dan ketenangan. Saya lihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih menyesuaikan diri ya dan beradaptasi. Meski banyak hal yang dulunya menyakitkan, tapi kamu sudah lebih percaya bahwa akan ada sesuatu hal yang indah untuk kamu di sini. Dan di sini nggak lepas dari perasaan yang lebih bersyukur atas kesempatan yang Tuhan kasih lagi untuk kamu, untuk bahagia lagi. Oke, belajar lagi dari kesalahan, belajar lagi dari apapun yang pernah gagal dulunya. Ya, artinya ini adalah sesuatu hal yang akan merubah kehidupan kamu ya. Artinya akan ada perubahan yang cukup drastis, akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kamu, yang sebenarnya di sini kamu juga antara percaya nggak percaya ya. Ternyata Tuhan benar-benar memberikan kamu yang terbaik. Dan saya lihat di sini kamu sudah benar-benar bisa melupakan, bukan melupakan ya, tapi lebih berdamai aja, maafin apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu, maafin orang yang pernah nyakitin kamu, lebih hati-hati untuk kedepannya, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena dalam hidup kedepannya banyak ya ujian, cobaan, rintangan, itu akan selalu ada. Jadi persiapkan diri kamu untuk lebih menyesuaikan diri, untuk lebih beradaptasi. Karena nanti banyak hal juga yang mengejutkan, banyak hal-hal yang terjadi yang kadang bikin kamu kok kayak gini, nggak nyangka, kok nggak sesuai dengan harapan. Ada aja yang hal-hal yang seperti itu. Tapi itu tadi penting untuk kami memahami bahwa hidup kadang nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa seperti itu? Karena yakin Tuhan telah mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Jadi jangan ragu untuk bisa melangkah ke kehidupan yang lebih baik lagi.
ya terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik di sini. Karena mungkin di sini saya juga merasa kayak ada sebagian kamu yang memang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Kadang buat kamu itu maju mundur, kadang buat kamu itu bingung juga, kadang takut juga. Ya tentunya ada hal-hal yang melatar belakangi ya, tentunya karena sesuatu hal yang pernah menimpa atau terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi itu tadi di sini ya memahami, harus mampu untuk berani dan percaya diri. Semua yang terjadi itu ya punya alasannya. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang salah? Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang toksik dan manipulatif? Karena akan ada yang terbaik untuk kamu. Kamu harus percaya itu. Jadi nggak perlu pikiran kamu terlalu memberatkan dengan hal-hal yang negatif. Nggak akan selamanya kesedihan, kekecewaan itu akan kamu rasakan. Akan ada sesuatu hal yang nanti bikin kamu bahagia. Jadi jangan tutup diri kamu ya, karena kamu punya tanggung jawab untuk kebahagiaan, untuk sesuatu hal yang baik, untuk sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Jadi jangan berpikir, nggak mungkin ada yang baik, nggak tulus, ada. Tapi di sini kamu harus berpikir ya, yakin. Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati, yang memang punya niat yang baik, yang tulus, itu akan mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Jadi itu yang akan kamu rasakan nanti. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun cobaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.